otaknya perlu dicuci dikit atau banyak juga bagus gitu kan, biar bloonnya itu gak terlalu ya. Ini pemirsa satu pernyataan dari Irma Caniago, anggota DPR ini, dan dia katakan begini ya, jika ijazah Jokowi terbukti palsu, memang kenapa? Kan nggak apa-apa ijazah Jokowi itu palsu, memang kenapa? Ya. Ini pernyataan DPR ya, Irma Caniago ini, dan akhirnya jadi trending. Loh, untuk ukuran seorang anggota DPR, dia membuat pernyataan seperti ini, itu saya kira otaknya kalah dengan bakul ayam yang ada di pasar-pasar tradisional. Coba tanya aja bakul-bakul ayam yang ada di pasar-pasar tradisional, Bu, boleh nggak aku beli ayam pakai uang palsu? Ya, beli ayam pakai uang palsu. Kalau dia tahu bahwa itu uang palsu, ya dia kasihkan ayamnya enggak? Ya, sama. Semua yang palsu itu tidak boleh digunakan untuk transaksi, kecuali memang orang yang zolimnya setengah mati merasa paling berkuasa, kemudian nggak apa-apa karena gua berkuasa gitu loh, maka nggak apa-apa menjadikan orang palsu. Karena apa? Resiko hukumnya kan yang menjadi masalah kan. Nah, ketika aparat hukum tidak berani menegakkan keadilan karena dia tersandra oleh kasus itu, bisa jadi begitu logikanya Irma Caniago itu ya, maka tidak ada konsekuensinya. Ya, inilah logika, kata Abdurrahman Al-Kaf ini, ya orang dungu pasti jawabannya begitu ya. Dia menyebut Irma itu orang dungu. Pasti jawabannya begitu. 10 tahun ditipu sama tukang mebel, diterusin sama anaknya yang nggak punya ijazah ya, terus jawabannya memang kenapa? Ya inilah ya, kenapa sampai anggota DPR kok tidak mengertinya, ini keterlaluan. Apa sebabnya? Bisa jadi ya, ini kata Nico Delano, Ibu Caniago itu mengincar 11.000 triliun uang Jokowi ya, ya mungkin seperti itu ya, suruh pindah aja ke partai PSI sebab uang Jokowi itu no limit katanya kan begitu ya. Bu ya, blow on itu nggak terlalu ya, menutupi Jokowi itu ya pakai otak sedikit lah, jangan terlalu memamerkan kebodohan kayak begini jadi bahan tertawaan ya. Kalau memang terbukti palsu, dan bisa jadi memang sebenarnya Irma Caniago itu tahu bahwa Jokowi itu palsu ijazahnya ya, karena mungkin situasinya memang tidak mungkin untuk membuktikan kebenaran ijazah itu, sebagaimana berbagai pengadilan itu gelagat kuatnya itu memang tampaknya ijazahnya Jokowi itu palsu, sehingga perlu disembunyikan oleh KPU, perlu disembunyikan oleh pengadilan negeri, dikejar oleh Komisi Informasi Publik ya, menjadi ketakutan KPU yang sekarang pemirsa ya, gara-gara ini dianggap sebagai wilayah publik ijazahnya Jokowi yang sudah didaftarkan yang dipakai untuk jadi presiden, jadi gubernur itu menjadi publik, itu KPU akhirnya rapat, dan kemungkinan ya babak belur nanti itu kalau berhadapan dengan publik tentang tipu-tipu yang sudah dilakukan. Ya jelaslah ya, kalau itu palsu ya harus diadili dan dipastikan ya, pemalsunya itu ya dipenjarakan. Itu loh ya, Wakil Gubernur Bangka Belitung apa mana itu ya, dilaporkan dan terbukti palsu, sekarang ditahan. Apa sih bedanya Jokowi dengan dia? Ya mungkin karena hukum kita memang tidak punya nyali, kan itu masalahnya. Kalau punya nyali, sudah diadili itu Jokowi dengan cara yang adil, kan sudah masuk ke dalam penjara, dan sudah seharusnya ya, gara-gara kepalsuannya ini rusak seluruh negeri. Jadi ini kan persoalannya bukan hanya palsu saja, tapi merusaknya Jokowi ini luar biasa. Ini harus dimintain tanggung jawabnya, ya kan? Kalau memang ada duitnya di gudangnya Jokowi ini, diambilin semua saja, ya. Dan orang malah menyarankan, ya sudah sekalian aja Irma Caniago yang membela itu ikut diadili juga, karena kembali lagi bersama saya di channel ini.
Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi komentar-komentar ataupun tanggapan isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, di sini disampaikan, nenek ini sebenarnya pekok, cuma karena pintar menjilat, jujur argumennya tidak ada yang berbobot. Jadi jangan-jangan dia juga palsu. Ya. DPR sekarang mungkin hatinya sudah beku, sudah tidak punya nurani kebaikan. Jadi DPR yang berkata itu namanya DPR Cilun alias Culo. Mungkin ijazah si dapur tersebut juga palsu. Memang si dapur wanita ini sombong juga. Jadi jangan ijazah mak lampir palsu juga. Ya, otaknya anggota DPR ini memang sudah rusak ya. Mending lembaga pendidikan dibubarkan saja, ijazah palsu saja bisa menjabat. Jadi anggota DPR cuman jadi penjilat, bukan membela rakyat. Nah, di sini DPR sudah keblinger, kebanyakan uang haram jadi beku hatinya dan otaknya. Kalau boleh palsu, boleh dong yang lain ikut-ikutan bikin ijazah palsu buat melamar instansi pemerintah. Jadi kayaknya Irma juga palsu deh ijazahnya. Jadi mari bersama suarakan pecat si Irma sebagai anggota DPR atau gak punya otak dia. Jadi namanya juga DPR, Dewan Perusak Rakyat. Jadi di sini ya disampaikan bagus Pak, beberkan pemahamannya. Ya, orang berlomba-lomba dalam menyekolahkan anak sampai menjual apa saja supaya anak bisa sekolah tinggi. Nah ternyata kuliah tidak bersekolah, gak punya ijazah, jadi mau jadi apa negara ini? Jadi Irma orang rusak pikirannya setengah kopling Pak. Jadi semua penegak hukum yang pengkhianat diganti, masih banyak penegak hukum yang jujur, amanah, dan bersih. Jadi Irma sebenarnya tahu kalau ijazah Jokowi palsu, cuma karena hatinya udah keras tetap aja dukung si Joko tanggung malu. Nah, jangan-jangan si Irma Cayogani ini juga punya ijazah palsu. Menjilat kali sama Jokowi. Jadi betul banget bapak ini. Nah, memang dia orang block on itu. Jika lama-lama kita berurusan dengan dia, kita bisa juga ya bisa di block on. Wah, nenek Irma telat mikir rupanya. Jadi si Irma kalau ngomong kayak benar sendiri, kayak pintar sendiri, wakil rakyat kayak gitu. Jadi kalau nyalon lagi, ya jangan dipilih lagi. Ibu Irma ini udah sepatutnya diperiksa oleh KPK. Jadi Irma, ya Bu Irma itu anggota DPR. Orang banyak masalah menghancurkan negara selama 10 tahun. Jadi Nenek Irma Caniago ada salam dari Rocky Gerung. Nah, orang ini memang repot, padahal anggota DPR kerjaannya membela tanpa pakai rasio. Jadi korban ijazah palsu kriminalisasi Bambang Trin Gusnor, ijazah palsu awal kebohongan Pilpres sampai ke curangan Pilpres 2024 layak untuk diadili. Jadi Mbak Irma termul, logika sangat menyesatkan masyarakat. Mbak Irma ini juga merusak NKRI. Ya. Nyadar kita, jika akhlak kariman adalah etika tertinggi, pemimpin apapun di negeri ini sulit melihat kenegarawannya. Gayanya doang anggota DPR, tapi pikirannya cetak iknya ngusep. Jadi dari dulu Irma anteknya Jokowi sering disinggung oleh Rocky Gerung. Irma itu penjilat abadi. Ya, siapa yang menyerang Joko, tingkir dia, ping utama bela. Ya, selanjutnya teman-teman gak boleh ya, itu istri orang main sikat aja bapak ini. Jadi si Irma itu orangnya gila, beda sama orang bodoh ya. Kalau untuk dinasehatin, payah gila lebih mudah dijelasin sama orang bodoh daripada orang gila gitu Pak. Nah, selanjutnya di sini teman-teman disampaikan ya,
Kalau memang pakai ijazah palsu dilegalkan, ngapain juga ya anak-anak kami ngoyo-ngoyo sekolah sampai tinggi lah. Cari kerja pakai ijazah palsu aja emang kenapa enak tuh kita mengikuti jejak petinggi-petinggi kita. Jadi lawan Pak, emang Dewan ini suka belain Jokowi Gibran, lawan terus Pak. Ya. Nah, kalau ternyata itu ijazahnya palsu, ya biaya pensiun presiden, kepemilikan rumah hadiah negara, dan operasional rumah tangga harus dihentikan dan dikembalikan ke negara. Jadi artinya melindungi ijazah palsu wajib bobol. Itu pun botol. Nah, termul dapur wanita kaki tangan geng Solo pemilu pilih DPRD. Nah, itu akibatnya kalau Jokowi melakukan korupsi juga, ya mendapat uang hasil korupsi dari Jokowi. Apalagi anggota DPR Republik Indonesia kan banyak tikus-tikus berdasi di situ. Nah, yang membela Jokowi soalnya ijazah yang kemungkinan ijazah palsu kali. Jadi saudari Irma pikirannya membohongi hati nuraninya. Irma itu DPR pakai duit, maka diakurat bela Mulyono dan banyak dapat uang dari Mulyono. Jadi sekali lagi mantap Pak, buat betul itu cuma coba periksa yang sebenarnya tentang ijazah Bu Irma Chaniago itu. Nah, selanjutnya teman-teman di sini cepat selesaikan saja urusan perkara ijazah palsu Jokowi. Takutnya kalau tidak cepat diselesaikan urusannya nanti termul baru akan bertambah ilmu Jokowi sangat kuat untuk menghipnotis ya orang. Sayangnya orang-orang pintar bisa kena hipnotis dari Jokowi. Ya, Irma selingkuhannya Jokowi sehingga membela mati-matian. Inilah anggota DPR yang mendukung kepalsuan, tidak sadar kalau dia mewakili rakyat bukan mewakili Mulyono. Jadi, kalau benar ijazah Jokowi palsu harus ditangkap dia, polisi juga rektor UGM, semua yang turut dalam membelanya. Benar Pak, omelin aja Pak, memang orangnya termol tukang jilat ya. Saya juga gak suka anggota DPR yang otaknya kok begitu. Jadi otak itu isinya tai, jangan-jangan di ijazahnya. Ini cerminan anggota DPR yang otaknya dikit, ya cuma emosi aja yang diandalkan. Semua termulia gitu, berarti emang palsu mereka. Kroni-kroninya sudah tahu kalau palsu. Jadi DPR otaknya beku tunggu jabatan, nggak amanah. Nah, orang kalau udah makan uang haram nggak akan bisa jernih dan nggak bisa jujur, dan dia pembohong. Jadi anggota DPR yang satu ini sudah memberi aslinya bahwa bila rakyat Indonesia ingin cari kerja tidak usah memakai ijazah asli, ijazah palsu pun bisa pakai ngelamar kerjaan. Jadi kedepannya jangan milih lagi wakil rakyat. Ya udah nempelkan saja masalah ijazah Jokowi akan cepat selesai sekaligus Prabowo dan Gibran dinepalkan saja. Ya oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.